Bonatua Silalahi telah menerima salinan lengkap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Salinan tanpa sensor ini diterima oleh Bonatua dari KPU Kota Surakarta, KPU Provinsi Jakarta, dan KPU Pusat. Terakhir, Bonatua menerima 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU Kota Surakarta saat Jokowi menjadi wali kota Solo pada tahun 2005 dan 2010. Sebelumnya Bonatua juga telah menerima 1 salinan ijazah Jokowi dari KPU Provinsi Jakarta saat Jokowi jadi gubernur dan 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU Pusat saat mengikuti Pilpres 2014 dan 2019. Dengan demikian, total berkas ijazah Jokowi yang diterima Bonatua ada 5 dan seluruhnya tanpa sensor. Dibukanya akses terhadap ijazah Joko Widodo ini setelah Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua yang menyatakan ijazah Jokowi bisa diakses oleh publik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyebut ada beberapa kejanggalan dari kelima salinan ijazah Jokowi, bahkan diduga melanggar sejumlah aturan. Sementara menurut kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, Jokowi selalu mengikuti ketentuan melegalisir ijazah ke UGM dan terbukti sah. Indikasi sih ada, saya nemukan beberapa analisis ya, bahwa misalnya di tahun 2019 ini, ya, ini tidak ada namanya tanggal di hasil legalisirnya. Ini tentunya boleh dibilang diduga melanggar Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, pasal 73. Yang menyebutkan bahwa setiap legalisir itu harus ada salah satunya adalah tanggal. Nah, ini tidak ada. Di sini tidak ada juga semua, tapi waktu itu kan rejimnya sudah beda. Rejimnya masih tanpa ada aturan. Nah, ini yang sudah ada diatur ya seharusnya dikerjakan. Ya kan? Terus indikasi berikutnya adalah tentang NIP, nomor induk pegawai ini. Ya, ini saya dapat dari netizen loh. Jadi ternyata di tahun 2007 itu peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan namanya Peraturan Kepala BKB Badan Kepegawaian Negara nomor 22 tahun 2007 tentang penomoran baru kepegawaian NIP ya, nomor induk pegawai. Dari 8 digit menjadi 18. Nah, jadi lebih banyak ya? Jadi lebih banyak. Ternyata yang hanya patuh itu baru ini. Yang tahun 2019 ini ada. Itu ada 18 digit. Iya, 18 digit kan. Yang lain itu baru yang lama. Dengan identiknya seluruh legalisir ini, maka pertama terbukti Pak Jokowi selalu melengkapi persyaratan administrasi saat mengikuti pilkada maupun pilpres. Ya, beliau selalu mengikuti ketentuan termasuk menyerahkan ijazah yang dilegalisir. Kedua, yang menarik juga bahwa ternyata ijazah Pak Jokowi ini sudah berkali-kali dilegalisir oleh pihak UGM. Bahkan sampai 5 kali ya dari data yang diterima oleh Bang Bonatua. Artinya berkali-kali juga UGM sudah melihat ijazahnya dan melakukan pengesahan. Dan karenanya tentunya ijazah ini boleh dapat kita katakan sebelum melalui putusan pengadilan ya, itu sah dan identik. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mencurigai ada kejanggalan di antara 5 salinan ijazah Jokowi. Untuk membahas dugaan kejanggalan tersebut, kita sudah terhubung dengan Roy Suryo, pakar telematika sekaligus tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, dan Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas Amar, selamat malam juga Mas Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Roy. Ya, saya akan ke Mas Roy terlebih dahulu. Mas Roy, 2 tahun yang berbeda, 2005 dan juga 2010. Apakah mungkin legalisir ijazah itu berbeda dan itu menjadi salah satu temuan yang Anda akhirnya menemukan bahwasanya ijazah tersebut Anda yakini palsu? Iya, karena gini ya, semakin membuktikan, saya barusan melakukan analisis juga terhadap 2 legalisasi ijazah terakhir, yaitu 2005 dan 2010 yang diperoleh Pak Bonatua kemarin, dengan perbandingan dari 3 ijazah lainnya, yaitu 2012 dari KPU DKI dan 2014 dan 2019. Dari semua ijazah itu hanya 2019 itu yang formatnya benar. Nah, formatnya benar itu dia proporsional, ya, panjang lebarnya benar. Yang lain ijazahnya
atau mengkeret, ya artinya itu tidak benar. Kalau itu harusnya DM tidak melegalisasi dan harusnya KPU tidak menerima karena ijazahnya berbeda dengan bentuk ijazah yang sebenarnya. Jadi ini membuktikan proses verifikasinya tidak jalan, tidak diverifikasi antara ijazah asli dan ijazah yang dikumpulkan. Dan terlebih-lebih yang dua terakhir 2005 dan 2010, saya tadi beberapa jam yang lalu juga ketemu langsung dengan Pak Bonatua. Sepakat kami bahwa Pak Bonatua akan mengajukan keberatan atau protes, bahkan mengajukan ke KIP ya, Komisi Informasi Pusat, karena yang diterima itu tidak benar legalisasinya. Satu, legalisasinya tidak berwarna. Itu harus berwarna. Jadi legalisasi yang diterima itu harus cap dan tanda tangannya tanda tangan basah, bukan hanya berupa fotokopi. Kedua, yang paling menarik nih Mas Samar dan semua pemirsa iNews dan juga Pak Ade juga perlu tahu, 2005 dan 2010 itu sama persis. Nggak mungkin, karena beda 5 tahun kok ijazahnya legalisasinya bisa sama persis. Nggak boleh. Jadi harus beda. Meski mungkin legalisasinya hanya sekali, mungkin Pak Jokowi katakanlah atau siapa melegalisasi ijazah itu pada 1 tahun yang sama, katakanlah 2004. Kemudian itu ada beberapa legalisasi. Nah, digunakan tiap tahun harus beda-beda gitu loh. Bukan terus sama persis. Letak posisi cap, letak posisi tanda tangan, letak posisi legalisasi. Tadi Pak Bonatua harus ada tahun, tanggal, harus ada NIP yang sesuai. Ini makanya ini nggak sesuai. Jadi ini makin membuktikan kalau palsu ijazah itu 99,9%. Ya. Saya ke Mas Ade, apakah tanggapan Anda mengenai analisis teknis Mas Roy tadi, apakah ini murni kajian ilmiah atau hanya framing politik atau seperti apa? Silakan Mas Ade. Jadi kalau saya lihat tadi Bang Roy terkait mengenai legalisasi, yang pertama adalah Bapak Insinyur Jokowi, betul kata rekan saya bahwa ini tertib administrasi. Artinya persyaratan KPU jelas menjelaskan bahwa menyetorkan fotokopi ijazah yang dilegalisir kan sudah dilakukan, dilegalisir. Terkait dengan tanggal dan waktunya kan bukan Pak Jokowi yang menanggalin. Ya silakan monggo kalau ada di situ kesalahan administratif. Tadi saya dengar bahwa akan ke KIP dan lain-lain sebagainya. Memang bukan Jokowi, tapi yang jelas ijazahnya nggak perlu saya sampaikan di sini bahwa Saudara Bonatua juga itu ada beberapa kali saya berdiskusi dengan beliau juga menyampaikan kepada saya, Bang, bisa nggak kami difasilitasi untuk bertemu langsung dan mewawancarai Bapak Insinyur Joko Widodo. Jadi saran saya kepada Pak Bonatua, saya bilang lakukan surat menyurat secara resmi, kemudian kalau memang mau buat buku, ya wawancara langsung, untuk memang melengkapi penelitian yang fair. Artinya bukti primer. Dan itu saya akan upayakan bantu Pak Bonatua untuk bisa mewawancarai Bapak langsung kalau memang itu diperlukan oleh Pak Bonatua dan Bapak mau menerima. Artinya itu kan langkah bagus. Kita mengapresiasi setiap penelitian yang memang berdasarkan bukti primer dan wawancara langsung yang dilakukan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo. Saya rasa Mas Roy juga bisa kok. Kenapa enggak? Cuman kan Mas Roy ini kan gengsinya dan ininya terlalu tinggi hati Mas Roy ini, tak mau jumpa dengan Pak Jokowi, ya kan hanya sekedar untuk melengkapi Jokowi sweat paper gitu loh. Maksud saya bahwa biar publik juga mendapatkan penjelasan yang seterang-terangnya. Bahwa kemudian tidak ada persamaan dalam fotokopi ijazah, saya rasa itu juga terlalu prematur untuk kita membuktikan itu. Tetapi apapun itu Mas Roy, saya menghargai setiap penelitian Mas Roy yang dianggap kebenaran buat Mas Roy. Tetapi apapun itu Mas Roy, kita perlu data primer. Dan kalau terkait, sekali lagi saya ulangi bahwa kalau terkait KPU silakan monggo saja. Mau digugat ke, mau diapa ke, itu terserah. Yang penting apa yang dilakukan Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai persyaratan wali kota, Presiden dan Gubernur DKI itu mulai dari wali kota sudah gitu loh Mas. Sudah ngatur. Terima kasih Mas Ade. Gitu Mas Camar. Ya. Memfasilitasi Pak Bonatua untuk bertemu dengan Jokowi. Mas Roy, tanggapan Anda? Ya nggak usah, Pak Bonatua pun juga tadi mengatakan nggak namanya peneliti itu nggak mesti menyentuh langsung, bertemu langsung. Kalau memang orangnya jujur, data-datanya sempat terbuka, bisa diakses dan ini sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 dan kalau tadi dikatakan pada teks itu dikatakan tanggal bukan kesalahan karena itu melanggar Undang-Undang Administrasi Negara. Ada tuh di pasal 73 ya, jelas betul kalau itu misalnya adalah
untuk seorang presiden atau wakil presiden ya, nggak boleh salah gitu loh. Ini kita silakan itu hak warga negara, Mas Roy. Untuk camat atau lurah gitu oke lah, abal-abal nggak apa-apa. Itu kopinya satu hal lagi nih, saya mau bantah Mas Roy bahwa kalau ini kok bisa diterima. Makanya saya juga heran kenapa hal kayak gini dulu lolos saja terbiarkan. Makanya ini kita bongkar sekarang dan tidak ada yang terlambat ya untuk kemudian mengkoreksi ini demi perbaikan PAN. Dan memang kalau memang salah, ya orang yang menggunakan itu juga harus dipersalahkan. Tidak bisa lagi. Saya klarifikasi lagi. Baik, Mas Roy. Enggak, tetap salah. Dia membiarkan penggunaan itu. Itu Mas Samar. Baik, Mas Roy, silakan Mas Ade, tanggapan Anda. Terkait Bonatua tadi, Mas Camar ya, bahwa Mas Roy mengatakan tidak perlu. Saya rasa Pak Bonatua tidak berprinsip seperti itu. Pak Bonatua itu melakukan WhatsApp kepada saya dan teman-teman yang lain, tentunya bukan cuma saya. Ya, dan saya sudah sampaikan juga kepada kita bahwa apa yang dilakukan Pak Bonatua itulah yang harus sebenarnya dilakukan oleh Mas Roy. Jadi Mas Roy, kalau Mas Roy yang nggak mau, ya jangan dipengaruhi dong. Pak Bonatua kalau pengen datang ke Pak Jokowi atau apa bagaimana untuk mewawancarai, saya rasa silakan. wajar saja Mas Roy. Kita jangan sampai orangnya. Mas Ade terlebih dahulu, Mas Roy. Ya, silakan. Pak Bonatua untuk jangan dong ke sana. Nggak bisa dong Mas Roy, itu haknya peneliti. Mas Roy juga peneliti, harus menjaga kode etik peneliti kan, sama-sama peneliti ya biarkan saja Mas Roy. Harusnya Mas Roy senang, ya udah wawancara aja kan begitu Mas Roy, nggak usah dilarang-larang, kasihan loh kan gitu Mas Roy. Iya kan harus silakan Mas Roy mengkoreksi lah. Nggak usah lah, kalau kita silakan Mas Roy. Memberikan kesempatan dong. Sekecil apapun nggak apa-apa. Gitu loh Mas Camar. Jadi sekali apapun itu, bahwa saya menghargai setiap penelitian Mas Roy bila memang ya udah kan, saya menghargai apapun itu penelitian Mas Roy, yang penting betul-betul bukti primer dan memang tidak dicari-cari kesalahan. Masa katanya ukurannya kan nggak begitu Mas Roy. Baik. Sama aja kok. 90% Bonatua menyampaikan kepada saya bahwa identik Mas Roy. Ini menurut Bonatua ya lo ya. Jadi saya bilang, nggak ada masalah dong ya Pak Bonatua. Nggak ada masalah Bang, identik Bang. Baik, Mas Ade. Gitu loh. Ya, baik. Saya akan ke Mas Roy. Mas Roy, dari kelima poin yang Anda anggap janggal, salah satunya adalah face recognition 30 sampai dengan 40%. Ini yang menjadi pertanyaan, software apa yang Anda gunakan dan apakah ini bisa diuji secara independen? Artinya gini, software yang saya gunakan ini adalah software face recognizer yang itu sudah sangat-sangat sejamping dia register dan dia sangat terpercaya untuk meneliti keabsahan seseorang atau foto dibandingkan dengan orang tersebut. Bisa diuji dan software ini Mas Roy? bertahun-tahun saya pakai. Iya, software ini sudah sering sekali saya pakai, udah mungkin ratusan kali diperiksa untuk menganalisis foto dan tidak mungkin salah. Ya, karena misalnya dari pejabat negara, artis, anggota dewan, presiden, itu terbukti 30-40% foto yang ada di ijazah itu bukan Jokowi. Udah jelas banget hidungnya beda. Oke, Mas Roy. Hidungnya beda, kacamatanya beda, kumisnya beda, jadi nggak ada itu. Jadi itu jelas banget ya, itu bukan foto Jokowi. Seperti statement Pak Komjen Ugroseno. Saya ke Mas Ade. Ya, Mas Ade, apakah wajar membandingkan foto di tahun 1985 dengan wajah 30 atau 40 tahun ke depan? Wajar dong. Jadi begini ya, Bang Camar, saya sampaikan bahwa buku nikah Pak Joko Widodo juga ada. Fotonya sama dengan yang ijazah. Yang berbeda hanya foto dari di mana mungkin ijazah SD, SMP-nya. Tetapi kalau ijazah SMA dan ijazah S1 itu ini makanya kenapa dulu jadi artinya begini, itu kan waktunya tidak lama. Dan itu juga saya rasa normal-normal saja ketika berkacamata. Kumisnya berbeda itu kan tidak bisa dipastikan. Gini loh. Jadi ini loncat-loncat lagi nih Mas Camar, Bang Roy ini. Yang tadinya mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, sekarang loncat lagi ke foto yang palsu. Jadi kita ini ikut-ikutan lagi Pak Ugroseno ini, ya kan dulu tidak berkacamata, sekarang berkacamata. Kita kan makanya nggak ada sampai Pak Ugroseno palsu juga. Saya nggak yakin Mas Roy bahwa yang Bapak panggil itu benar-benar Ugroseno yang Wakapolri. Karena berbeda mukanya loh. Saya menjadi curiga Mas Roy, apakah ini Ugroseno betulan atau bukan nih? Ya kan? Kan begitu
Mas Roy. Ada dulu orangnya Mancung, sekarang jadi gak Mancung, nggak ada. Baik, Mas Ade. Negara gitu loh Bang Jamal. Oke, silakan Mas Roy. Mas Roy, Ya. jika hasil forensik polisi berbeda dengan analisis Anda, apakah Anda siap menerimanya? Oh gini, makanya harus ada hasil forensik independen ya. Kita susah lah percaya sekarang ya. Karena apa? Karena udah berkali-kali juga salah itu. Pada kasus Jessica juga salah, pada kasus Verdi Sambo juga salah. Ya, kemudian itu analisisnya banyak sekali yang salah. Jadi makanya harus ada uji forensik independen. Tapi sekali lagi gini ya, kalau dulu orangnya berkacamata sekarang tidak. Dulu hidungnya mancung sekarang pesek. Dulu giginya rapi sekarang tidak rapi. Itu aneh, klik semua. Kecuali kalau dulu mecek sekarang dimancungin. Dulu giginya tidak rapi, dioperasi supaya rapi. Dulu misalnya hidungnya tidak mancung, sekarang jadi mancung, dioperasi, itu aja. Ini jelek semua, nggak ada orang yang sudah baik dioperasi jadi jelek. Gitu Bang Jamal. Oke, ya Mas Ade. Silakan Mas Ade. Sedikit. Jadi Bang Jamar, saya juga sekarang ini tidak mempercayai Mas Roy bahwa itu yang dibawa adalah Pak Ugroseno Komjen. Kenapa? Karena waktu Pak Ugroseno menjabat sebagai Wakapolri sebelumnya itu tidak berkacamata loh. Ini perlu kita telisik juga nih. Ini Ugroseno beneran atau bukan nih? Saya juga tidak percaya tuh kalau itu Pak Ugroseno yang dibawa ke Polda Metro Jaya, gitu loh. Iya kan, intinya begitu. Yang jelas ini untuk mengatakan bahwa itu bukan ahli yang beneran tuh. Jadi tidak perlu kita mendengarkan masyarakat Indonesia bahwa itu adalah Ugroseno yang sebenarnya, gitu loh. Iya kan? Baik, nanti Mas Ade, forensik independen. Ya, Mas Ade, Mas Roy, kita akan lanjutkan perbincangannya mungkin di lain waktu karena waktu sudah habis dan kita berharap bahwasanya proses persidangan bisa dijalankan secara terang-benderang dan juga seadil-adilnya. Terima kasih, Mas Roy, Mas Ade, selamat bertugas kembali. Terima kasih, Mas Jawa. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri Bloomberg New Economy Forum yang digelar di New Delhi, India. Forum tersebut membahas isu strategis global, termasuk kedaulatan kecerdasan buatan atau AI. Bloomberg New Economy Forum dikenal sebagai forum strategis yang mempertemukan pemimpin pemerintah, eksekutif bisnis global dan investor untuk membahas arah ekonomi global dan investasi, transportasi digital, serta kebijakan teknologi masa depan. Kehadiran Jokowi dalam forum ini menegaskan perhatian Indonesia terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan pentingnya menjaga kedaulatan digital di tengah persaingan global. For many countries, pure AI sovereignty is unrealistic. Really, it is not realistic. Because we know that big country like US still depends on global supply chains and tolong anak saya Pak Presiden, tolong anak saya tak bersalah Pak Presiden. Kejaksaan Agung menjelaskan soal tuntutan hukuman mati kepada anak buah kapal Fandi Ramadan pada kasus penyelundupan sabu 2 ton. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut besaran tuntutan yang diajukan oleh jaksa kepada majelis hakim didasari fakta hukum dan alat bukti yang telah terungkap di pengadilan. Salah satu pertimbangan jaksa memberikan hukuman maksimal, yakni sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Yang penting bagi kita, negara dalam ini komitmen melindungi warga negara dari bahaya narkotika. Ini kan hampir 2 ton loh, nggak main-main. Dan proses peradilan sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dengan tetap mengedepankan asas praduga dan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di pengadilan. Maka pada tanggal 5 Februari 2026 kemarin telah dilakukan penuntutan terhadap 6 terdakwa tersebut dan masing-masing dituntut hukuman mati. Sementara Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai secara perspektif HAM menentang perihal hukuman tersebut. Meski begitu, Pigai mengatakan enggan mengintervensi berjalannya proses hukum tersebut. Ya, kalau hak asasi manusia itu memang menghormati ya. Yang jelas kami menghormati hak hidup. Ya, kita tidak intervensi proses hukum yang terjadi peradilan. Tapi sekarang undang-undang yang baru, undang-undang KUHP yang baru, itu akan ada masa percobaan 10 tahun.
Kalau dia berperilaku baik, ya pasti juga mungkin belum tentu bisa dari hukuman mati. Diketahui sebelumnya Fandi Ramadan yang baru 3 hari kerja dituntut hukuman mati dalam kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2 ton. Tuntutan tersebut dibacakan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam. Tim Liputan iNews melaporkan. Hotman Paris meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kasus yang menjerat Fandi, ABK terdakwa hukuman mati. Hotman menilai tuntutan mati yang menjerat Fandi merupakan bentuk kegagalan keadilan di Indonesia. Melanjutkan dari himbauan dari orang tua kandung dari si calon dihukum mati ini, saya pun sangat menghimbau kepada Bapak Jaksa Agung agar tolong diturunkan tim untuk mengeksaminasi apakah, karena apapun namanya surat tuntutan pun bisa dicabut kok demi keadilan, kenapa enggak? Demikian juga kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Batam dan juga nanti Ketua Pengadilan Tinggi Kepri agar benar-benar mendengarkan tangis dari orang tua korban fitnahan ini. Dan yang terakhir kepada Bapak Prabowo Subianto, saya kenal Bapak adalah kliennya Hotman Paris selama 25 tahun, ya. Bapak tahu saya tidak. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio di Washington DC. Pertemuan ini membahas penguatan hubungan bilateral, situasi kawasan Indo-Pasifik, serta tindak lanjut hasil pertemuan Board Office terkait dengan upaya penjagaan perdamaian. Dalam pertemuan tersebut, Menlu Sugiono dan Menlu Amerika Serikat Marco Rubio melakukan update terhadap perkembangan hubungan bilateral yang sebelumnya dibahas dalam berbagai forum internasional. Kedua pihak membahas situasi terkini di kawasan, termasuk dinamika Indo-Pasifik dan peran ASEAN dalam menjaga stabilitas regional. Pertemuan juga mengelaborasi hasil Board of Peace yang digelar sebelumnya. Menlu Amerika Serikat Marco Rubio menyampaikan apresiasi atas komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam inisiatif ISF, termasuk rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian sebanyak 8.000 personil. Menlu Sugiono juga menyampaikan kekhawatiran sejumlah negara dalam grup 8 terkait dengan situasi terkini di Palestina dan juga tepi barat. Pelaksanaan daripada mandat ISF ini mengizinkan negara-negara yang berpartisipasi untuk memberikan atau menyumbangkan pasukannya di ISF untuk memberikan satu batasan yang lebih rigid daripada apa yang sudah dikeluarkan lewat resolusi Dewan Keamanan. Nah, artinya kita memiliki kesempatan untuk menyampaikan yang menjadi national caveat kita. Nah, national caveat kita juga sudah kita sampaikan ke ISF bahwa kita tidak melakukan operasi militer, kemudian kita tidak melakukan pelucutan senjata, kita tidak melakukan apa yang disebut demilitarisasi. Yang kita lakukan adalah menjaga, ya kan, masyarakat sipil di kedua belah pihak, kemudian terlibat dalam upaya-upaya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menyayangkan polemik yang muncul buntut unggahan di media sosial oleh alumninya Dwi Sasetyaning Tias. Bahkan kini suami Tias bernama Arya Iwantoro yang juga alumnus LPDP terancam disanksi jika terbukti belum selesaikan kewajiban. 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP angkat bicara terkait kontroversi seorang penerima beasiswa Dwi Sasetyaning Tias yang pamer paspor anaknya yang resmi menjadi warga negara Inggris. Melalui akun Threads resmi, LPDP menyampaikan sejumlah tanggapan.
Pertama, LPDP menegaskan bahwa tindakan Dwi Sasetyaning Tias atau Tias tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP pada seluruh penerima beasiswa. Kedua, sesuai ketentuan, Tias yang menempuh studi selama 2 tahun wajib berkontribusi di Indonesia selama 5 tahun. Ketiga, Tias telah menuntaskan seluruh masa pengabdian sesuai ketentuan, sehingga LPDP tidak lagi memiliki ikatan hukum dengan Dwi. Kemudian yang keempat, LPDP akan berupaya berkomunikasi dengan Tias untuk mengimbau agar lebih bijak bermedia sosial, serta memahami kembali penerima beasiswa LPDP punya kewajiban kebangsaan untuk mengabdi pada negeri. Sementara itu, kelima terkait suami Tias bernama Arya Iwantoro yang merupakan alumnus LPDP diduga belum menyelesaikan kewajiban kontribusinya setelah menyelesaikan studi. Terkait hal tersebut, keenam LPDP akan memanggil Arya untuk meminta klarifikasi. LPDP juga akan lakukan proses penindakan dan pengenaan sanksi sampai pengembalian seluruh dana beasiswa jika Arya terbukti belum penuhi kewajiban. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, unggahan seorang ibu asal Indonesia tinggal di Inggris yang bangga karena anaknya mendapatkan paspor asing viral di media sosial. Warganet ramai-ramai mengkritik karena ia dan suaminya adalah penerima beasiswa LPDP. 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Inilah video dari pemilik akun @Sasetyaning Tias. Postingannya terkait anaknya yang mendapat kewarganegaraan asing jadi perbincangan warganet. Hal ini lantaran statusnya dan sang suami sebagai mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini paket bukan sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan bahwa anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi. Video ini pun ditanggapi beragam oleh warganet. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Sejumlah netizen pun bahkan mencari tahu data riwayat pendidikan dan status LPDP pasangan suami istri tersebut. Sementara ia dan sang suami merupakan penerima program LPDP dari pajak rakyat. Namun kritikan warganet ini justru dibalas oleh Sasetyaning Tias. Usai viral di media sosial, Sasetyaning Tias pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menyayangkan polemik yang muncul buntut unggahan di media sosial oleh alumninya Dwi Sasetyaning Tias. Bahkan kini suami Tias bernama Arya Iwantoro yang juga alumnus LPDP terancam disanksi jika terbukti belum selesaikan kewajiban. 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP angkat bicara terkait kontroversi seorang penerima beasiswa Dwi Sasetyaning Tias yang pamer paspor anaknya yang resmi menjadi warga negara Inggris. Melalui akun Threads resmi, LPDP menyampaikan sejumlah tanggapan. Pertama, LPDP menegaskan bahwa tindakan Dwi Sasetyaning Tias atau Tias tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP pada seluruh penerima beasiswa. Kedua, sesuai ketentuan, Tias yang menempuh studi selama 2 tahun wajib berkontribusi di Indonesia selama 5 tahun. Ketiga, Tias telah menuntaskan seluruh masa pengabdian sesuai ketentuan, sehingga LPDP tidak lagi memiliki ikatan hukum dengan Dwi.
Kemudian yang keempat, LPDP akan berupaya berkomunikasi dengan Tias untuk mengimbau agar lebih bijak bermedia sosial, serta memahami kembali penerima beasiswa LPDP punya kewajiban kebangsaan untuk mengabdi pada negeri. Sementara itu, kelima terkait suami Tias bernama Arya Iwantoro yang merupakan alumnus LPDP diduga belum menyelesaikan kewajiban kontribusinya setelah menyelesaikan studi. Terkait hal tersebut, keenam LPDP akan memanggil Arya untuk meminta klarifikasi. LPDP juga akan lakukan proses penindakan dan pengenaan sanksi sampai pengembalian seluruh dana beasiswa jika Arya terbukti belum penuhi kewajiban. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya unggahan seorang ibu asal Indonesia tinggal di Inggris yang bangga karena anaknya mendapatkan paspor asing viral di media sosial. Warganet ramai-ramai mengkritik karena ia dan suaminya adalah penerima beasiswa LPDP. 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Inilah video dari pemilik akun @sasetyaningtyas. Postingannya terkait anaknya yang mendapat kewarganegaraan asing jadi perbincangan warganet. Hal ini lantaran statusnya dan sang suami sebagai mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini paket bukan sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan bahwa anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi. Video ini pun ditanggapi beragam oleh warganet. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Sejumlah netizen pun bahkan mencari tahu data riwayat pendidikan dan status LPDP pasangan suami istri tersebut. Sementara ia dan sang suami merupakan penerima program LPDP dari pajak rakyat. Namun kritikan warganet ini justru dibalas oleh Sasetyaningtyas. Usai viral di media sosial, Sasetyaningtyas pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pelajar Madrasah Sanawiyah di Kota Tua, Maluku dianiaya oleh oknum anggota Brimopolda Maluku hingga meninggal dunia. Korban dianiaya lantaran dituduh ikut balap liar. Seorang pelajar Madrasah Sanawiyah berusia 14 tahun menjadi korban kekerasan oleh oknum anggota Brimob Polda Maluku hingga tewas. Peristiwa terjadi saat korban dan kakaknya melintasi jalanan menurun di sekitar RSUD Maren menggunakan sepeda motor. Lantaran kondisi jalan yang menurun, korban tak mampu mengatur lajur kendaraan dan dituduh ikut balap liar. Saat bersamaan, sejumlah anggota Brimob sedang melakukan pengamanan dan memantau korban. Oknum Brimob berinisial Bribda MS langsung melayangkan pukulan ke arah korban menggunakan helm. Akibatnya korban tersungkur di jalan dan nyawanya tak tertolong saat akan dibawa ke rumah sakit. Tewasnya korban memicu kemarahan warga dan keluarga yang langsung mendatangi markas Brimob Tual meminta pelaku segera diadili. Sementara polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut secara terbuka dan transparan. Kami dari Polres Tual sendiri menjamin pelaksanaan penyelidikan dan juga penyidikan berlangsung secara objektif, transparan, juga profesional. Ya, silakan teman-teman kawal kami, bantu kami juga dalam terkait pelaksanaan tindak lanjut daripada tindak pidana ini. Pelaku kini telah diamankan dan polisi meminta warga menahan diri dan menyerahkan penyelesaian kasus ke Polres Tual. Dari Tual, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang remaja 12 tahun yang diduga mengalami penganiayaan oleh ibu tirinya dimakamkan di Sukabumi, Jawa Barat. Polisi menyelidiki dugaan penganiayaan dan menunggu hasil otopsi. Suasana duka yang mendalam menyelimuti Desa Cipendei, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat saat jenazah NS 12 tahun tiba di rumah duka. Isak tangis keluarga pecah menyambut kedatangan almarhum setelah menjalani proses autopsi di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Setupa Polri, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Tanpa menunggu lama, jenazah langsung disolatkan pihak keluarga dan warga sekitar, kemudian prosesi pemakaman dilangsungkan di tempat pemakaman keluarga Cimandala. Korban meninggal dunia setelah diduga mengalami penganiayaan oleh ibu tirinya hingga mengalami luka dan lebam di sekujur tubuh. Saya pulang ke rumah, pas sampai di rumah, saya kaget melihat kondisi anak saya yang kulitnya pada melepuh. Saya tanya, "Mah, kenapa ini kulitnya siranya seperti ini?" Gitu. Dia jawab, "Ini kan sakit panas ya, jadi pada melepuh." Nah, saya pikirnya ya nanti ya udah beli salep gitu. Dibawalah ke rumah sakit gitu. Saya istirahat di kamar, siangnya dia ngomong, "Ya, orang ke rumah sakit bawa seraja teh," kata dia juga. Dibawa ke rumah sakit, tidak lama kemudian ini datang. Si ayah datang, Haji Isep, ditanya lah ini anak gitu, ditanya ya ngaku dikasih minum air panas. Sementara polisi masih menyelidiki dugaan penganiayaan oleh ibu tiri korban dan menunggu hasil autopsi. Luka bakar di sekujur tubuhnya, ada di lengan, ada di kaki, di paha kanan, kemudian paha kiri, luka bakar. Kami tidak bisa menyimpulkan apakah itu kekerasan atau tidak, tapi sepertinya terkena panas yang menyebabkan luka bakar. Yang tadi diperiksa adalah dari jantung dan paru. Paru-paru juga tadi ada yang diperiksa karena paru-paru juga agak sedikit membengkak ya. Belum tahu apakah memang itu karena pada korban memang punya penyakit sebelumnya atau tidak. Sebelumnya, sebuah rekaman video memperlihatkan kondisi korban saat kritis hingga viral di media sosial. Diduga ibu tiri korban sempat memukuli dan memaksa korban meminum air mendidih. Remaja 12 tahun ini meninggal pada Kamis malam setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pengakuan mencengangkan datang dari kakek korban yang menyebut perlakuan kasar ibu tiri terhadap korban sudah berlangsung sejak 1 tahun lalu. Saat itu ibu tiri korban sempat dilaporkan ke polisi, namun berakhir melalui jalur kekeluargaan. Tahun yang lalu ya sudah ada, bahkan itu sudah dilaporkan di PPA di Polres Sukabumi, Kepulauan Ratu. Cuma waktu itu dia memohon kepada suaminya dan juga memohon kepada saya untuk dimediasi supaya jangan dilanjut, minta secara kekeluargaan aja baik-baik. Nah, saya kasih saran kepada bapaknya sebagai anak angkat saya itu, mudah-mudahan bisa secara kekeluargaan. Tapi alhamdulillah itu bisa memaafkan. Dan itu kalau secara pribadi di sini saya secara tertulis di sini dan bikin video itu sudah menyatakan memaafkan. Tapi kalau urusan yang di Polres ya saya juga kurang tahu, katanya barusan bilangnya masih belum dicabut perkaranya. Tapi itu mungkin secara hukum ya. Tapi kalau secara pribadi di sini udah memaafkan, sepengetahuan saya ya, dan juga laporan dari bapaknya juga seperti itu. Nah, mungkin kalau sekarang yang kejadian sekarang saya tidak bisa menuduh ya bahwa ini pelaku ibunya, saya tidak. Cuman pas waktu ditanya sama saya itu sama siapa, itu sama mama kan gitu. Setelah itu memang pas pertama dimaafkan ini baik-baik saja ya, baik-baik saja. Dan selanjutnya di sini
sering kejadian cekcok lagi ya, cekcok lagi dikarenakan ibunya Ibu Tirja itu punya anak angkat juga ya, 2 kalau nggak salah itu. Nah, jadi anak sama anaknya itu mungkin ya namanya anak lah sering bertengkar lah. Nah, jadi ada sedikit ya banyak penyedotan anaknya si bapak ini, Pak Anwar Satibi ini gitu. Jadi mungkin merasa tersisihkan. Polisi menangkap 2 buronan kelompok kriminal bersenjata yang diduga kerap menebar teror di wilayah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Penangkapan tersebut menjadi langkah strategis aparat mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap Homi Herluka dan Simak Kipka, 2 buronan kelompok kriminal bersenjata yang kerap menebar teror masyarakat Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Mereka terlibat sejumlah aksi kekerasan terhadap aparat penegak hukum maupun warga sipil dan pendulang emas tradisional. Wakil Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Kombes Adarma Sinaga mengatakan kedua tersangka ditahan di Polres Yahukimo. Penanganan hukum terhadap Homi Herluka dan Simak Kipka akan dilakukan secara profesional dan transparan. Homi Herluka memiliki rekam jejak keterlibatan dalam sejumlah tindak pidana, antara lain penembakan anggota Polri hingga meninggal dunia, kemudian pembakaran mobil Satbinmas, pembunuhan warga pendulang emas, penembakan anggota Kodim Serka Segar Mulyana, serta penganiayaan berat terhadap warga sipil dan penembakan terhadap warga bernama Suwono. Sementara Simak Kipka ditangkap terkait dugaan keterlibatannya dalam aksi pembakaran mobil Kepala Desa Almadi pada 18 Februari 2026 di sekitar kantor DPRD Yahukimo. Polisi masih mendalami peran Simak Kipka dalam jaringan KKB Yahukimo. Tim Liputan Anyus melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio di Washington DC. Pertemuan ini membahas penguatan hubungan bilateral, situasi kawasan Indo-Pasifik, serta tindak lanjut hasil pertemuan Board Office terkait dengan upaya penjagaan perdamaian. Dalam pertemuan tersebut, Menlu Sugiono dan Menlu Amerika Serikat Marco Rubio melakukan update terhadap perkembangan hubungan bilateral yang sebelumnya dibahas dalam berbagai forum internasional. Kedua pihak membahas situasi terkini di kawasan, termasuk dinamika Indo-Pasifik dan peran ASEAN dalam menjaga stabilitas regional. Pertemuan juga mengelaborasi hasil Board of Peace yang digelar sebelumnya. Menlu Amerika Serikat Marco Rubio menyampaikan apresiasi atas komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam inisiatif ISF, termasuk rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian sebanyak 8.000 personil. Menlu Sugiono juga menyampaikan kekhawatiran sejumlah negara dalam grup 8 terkait dengan situasi terkini di Palestina dan juga tepi barat. Pelaksanaan daripada mandat ISF ini mengizinkan negara-negara yang berpartisipasi untuk memberikan atau menyumbangkan pasukannya di ISF untuk memberikan satu batasan yang lebih rigid daripada apa yang sudah dikeluarkan lewat resolusi Dewan Keamanan. Nah, artinya kita memiliki kesempatan untuk menyampaikan yang menjadi national caveat kita. Nah, national caveat kita juga sudah kita sampaikan ke ISF bahwa kita tidak melakukan operasi militer, kemudian kita tidak melakukan pelucutan senjata, kita tidak melakukan apa yang disebut demilitarisasi. Yang kita lakukan adalah menjaga masyarakat sipil di kedua belah pihak, kemudian terlibat dalam upaya-upaya